Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun suara saya masih suara orang kena flu lah ya, tapi saya tetap berusaha untuk tampil sebagai orang yang sehat karena saya selalu bersemangat untuk ngonten. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya menyiapkan beberapa bahan yang cukup banyak dan saya pilih secara random ya, jadi tidak tematik, tema-tema tertentu tetapi random, tetapi tentunya masih ada relevansi, masih ada korelasi dengan dinamika menuju Pilpres 2024 ya. Mari kita ikuti bersama, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dudul juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel ini setiap kali ada konten-konten yang baru. Oke teman-teman, lanjut. Yang pertama dari Nova Lando, Ganjar kaget, maksudnya tentu Ganjar Pranowo, salah satu capres kita. Ganjar kaget, harga ayam di Bogor tembus 40.000. Padahal di Tegal 42.000 dan di Semarang, yang notabene kedua kota ini adalah wilayah Provinsi Jawa Tengah di mana Ganjar sebagai gubernur, sudah lama 40.000. Kemana aja Ganjar? Kebanyakan nonton bokep. Ya ini artinya seperti juga seniornya itu Pak D itu ya, suka kaget gitu ya, seolah-olah baru tahu, padahal dia sebagai kepala negara mestinya tahu segala hal yang ada di republik yang dia pimpin. Ini yang menjadi penerusnya juga gitu, pura-pura kaget gitu ya. Di Bogor harga ayam 40.000, padahal di wilayah Jawa Tengah sudah lama ya 42.000 ya, dan Semarang khususnya ibu kota Jawa Tengah 40.000 udah lama. Kenapa Ganjar pura-pura kaget gitu ya. Selanjutnya dari El Nuzula, begal jilid 2 siap bersaing sama si Bahlul. Maksudnya apa nih kawan? Jadi ini ada foto Luhut, tahu sendiri kan, Luhut Binsar Panjaitan ya. Kemauan Luhut jadi ketua umum merusak soliditas Golkar ya. Sudah beredar kabar bahwa LBP ini ngebet sekali untuk merebut posisi ketua umum Golkar yang sekarang dipegang oleh Erlangga Hartarto, yang kemarin baru menunjukkan indikasi mendukung Anies, langsung diselidiki kasus yang melibatkan dia dalam minyak sawit mentah ya, CPO ya, baru indikasi ya. Nah ini Luhut siap turun gunung gantikan Erlangga, Golkar respon begini. Kemudian Luhut bantah jadi dalang gerakan Munaslup di Golkar untuk singkirkan Erlangga. Ini adalah begal jilid 2, karena jilid satunya siapa? Muldoko ya, yang berusaha untuk merebut posisi ketua umum Partai Demokrat, padahal dia bukan pendiri, dia bukan kader Demokrat. Nah, tapi inilah kubu dari Pak D yang notabene dua-duanya jenderal ya. Ternyata sama kelakuan begal. Ini dari El Nuzula. Dari Nese El Hamid, gak sibuk, gak jelas bu. Nah ini ada gambar lucu nih, ada logo PDIP yang dimodifikasi ya, dipermak menjadi mukanya garis-garis putih hitam seperti kuda zebra. Kemudian di sebelahnya ada narapidana di dalam penjara di balik terali besi. Nah ini kan jelas untuk menyindir baju kampanye kubu Ganjar Pranowo, garis-garis putih dan hitam ya. Gazebo gak jelas bu. Nah, dari Rini Sumario, udah tahu belum soal Mas Anies Baswedan? Yuk sini tak kasih tahu. Ada foto Anies Baswedan ya kan. Yang perlu Anda ketahui tentang Anies,
dia tidak pejabat, dia tidak gubernur lagi, dia tidak menteri BUMN, dia tidak menteri pertahanan, dia tidak ketua partai, dia tidak ketua ormas. Anies hanya rakyat biasa. Kenapa kalian panik? Nah, ini kan untuk menyindir kubu sebelah, ya, yang terlalu frontal untuk menjatuhkan Anies, bahkan berusaha dengan segala cara bagaimana agar Anies Baswedan tidak bisa nyapres lagi. Padahal Anies bukan pejabat, sementara kompetitor lain itu pejabat. Ganjar itu gubernur, kemudian Prabowo itu Menhan, ya kan? Kemudian Erick Thohir itu juga menteri, ya kan? Siapa lagi, ya? Jadi Anies bukan siapa-siapa, dia hanya rakyat biasa, ya. Tetapi banyak orang yang ketakutan. Berikutnya dari Chelsea, semua orang-orang yang dipercaya Jokowi sudah diarahkan ke Prabowo. Artinya Prabowo akan head to head dengan Anies Baswedan. Usut punya usut, Prabowo akan dapat capres dari PDIP. Ganjar Pranowo jadi artis TikTok saja. Kemarin yang mengatakan dari kubunya sendiri siapa itu? Lupa saya. Yang mengatakan Ganjar itu lebih cocok jadi presiden TikTok. Ini kaitannya dengan kasus ijazah palsu Pak D itu ya. Mudah mengecek ijazah. Setiap ijazah ada sidik jari. Sidik jari adalah karunia dari Allah, di mana setiap orang berbeda. Berani periksa rumus sidik jari Jokowi? Semoga 2024 bisa terungkap dengan pemerintahan baru. Amin, ya. Nah, ini ada gambar ikan busuk itu dari kepala, bukan buntutnya, ya. Nah, ini rame ini, dan ternyata yang jadi korban sekarang Bambang Tri dan Gus Nur. Keduanya masuk penjara gara-gara berusaha untuk mengungkap tentang kasus ijazah palsunya Pak D itu. Ya begitulah. Karena berikutnya dari James Bond. Bukan James Bond ya, tapi James Bond. Rumput dan tempat parkirnya tidak standar FIFA. Rumput harus diganti dan tempat parkir harus diperluas dengan bebaskan tanah sekitar. Ini kaitannya dengan rencana yang berkuasa untuk mengobrak-abrik Jakarta International Stadium, dan setelah itu juga Tebet Eco Park, ya, itu juga karya Anies Baswedan yang katanya juga akan direnovasi, ya. Padahal Tebet Eco Park yang dibesut oleh Anies Baswedan menang dalam kontes Design of the Year 2023, ya. Presiden Design Award Singapore ini mendapatkan kemenangan dalam Design of the Year 2023, ya. Ini dari James dari Elbeck. Ini ada status lucu-lucuan ya, tetapi karena berkaitan dengan kekuasaan, ya, dilihat gambarnya itu ya. Ada orang perempuan mengendarai sepeda motor, di spionnya terlihat dia seperti membonceng seseorang, ya, yang wajahnya sangat kita kenal, ya. Hati-hati dalam berkendara. Pastikan jika hendak belok gunakan lampu sen dan lihat kaca spion terlebih dahulu. Nah, ini pas lihat kaca spion ternyata ada muka yang banyak sebagian orang sebal. Dari jurik istana, menantu sialan bikin mertoku malu saja. Ganjar itu istrinya adalah putri dari seorang ulama besar NU. Netizen, apes amat ya, tuh ulama punya mantu tukang nonton bokep. Ya, ini status yang lucu tapi juga nyentil gitulah ya, untuk seorang calon wakil presiden, ya, yang dengan sangat tegas, ya, tanpa malu-malu dalam podcast dengan siapa itu, si botak. Saya saking sebelnya jadi lupa namanya si botak itu yang dapat pangkat letkol tituler itu, ya. Dia mengatakan, apa salahnya saya nonton bokep, ya, di mana salahnya, saya udah dewasa, ya. Itu kata Ganjar. Padahal istrinya itu adalah seorang
putri dari seorang ulama besar NU ya. Makanya oleh jurik istana dikasih caption menantu sialan bikin mertoku malu saja. Dari putri medsos Jokowi tinjau jalan Solo Purwodadi. Komentar si Jokowi ini, dari saya kecil tak pernah beres. Jadi ini penegasan atas kegagalan Ganjar ya. Dikasih kesempatan 2 periode memimpin Jawa Tengah, jalan Solo Purwodadi remuk, dan itu komentarnya Pak D sendiri, seniornya ya. Dari saya kecil tak pernah beres. Oleh putri medsos dikasih caption, presiden sama gubernurnya pada kemana? Nah ya kan, ya itulah kawan-kawan. Kita lihat realita, bukan dari pencitraan saja ya. Lihat realitanya. Ya, berikutnya dari putri medsos mengomentari berita dari CNN Indonesia. Rencana Jokowi ingin pindahkan PT DI Dirgantara Indonesia, dulu IPTN, dan pindah ke Subang agar dekat Kertajati. Maksudnya Bandara Kertajati yang belakangan ternyata mangkrak, sepi ya, tidak ada penerbangan ya. Padahal menghabiskan uang miliaran ya untuk membangunnya, dan mangkrak begitu saja, yang notabene juga tentunya uang hutang ya. Putri medsos membuat caption memindahkan jago, maksudnya si Jokowi ini. Lempar sembako apalagi, mana terpikir, ucapkan bikin rencana dengan sporadis, suka-suka, gak ada grand design, gak ada analisis mendalam. Entah mana benang merah kepemimpinannya, yang ada cuma keluyuran ya. Ini dari putri medsos ini cukup makjleb ini, menyindir ya. Seperti itulah, kalau dulu zaman Orde Baru kan ada GBHN. GBHN itulah yang menuntun pemerintah untuk pembangunan Indonesia, ada tuntunannya. Tapi di selama kepemimpinan Pak D ini nggak jelas, suka-suka itu ya. Bangunnya tuh suka-suka, rencana bikin ini bikin itu suka-suka gitu ya. Hasilnya ya akhirnya amburadul. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit agak cepat karena banyak, dan mohon maaf karena saya masih terkena flu. Suara saya mungkin kurang bagus ya, tetapi saya tetap berkeras hati untuk ngonten karena supaya saya segera sehat itu ya. Karena kalau ngonten itu artinya berpikir ya, menyiapkan bahan, kemudian mengolah, mengedit ya, supaya bisa tampil di channel kesayangan kita ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa menghibur kita semua, tetap menjadikan otak kita, akal sehat kita waras ya kan. Dan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.